Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewa Asana Pitupulu dengan NIM A1C422115. Di kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari proposal penulisan karya ilmiah saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning dengan Alat Peraga Sistem Pernapasan untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Fase F di SMA 12 Negeri Kota Jambi. Mungkin langsung saja, pada pendahuluan saya akan membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan dan manfaat. Pada pendahuluan, latar belakang masalah, berdasarkan hasil wawancara dengan guru biologi di SMA Negeri 12 Kota Jambi, keterbatasan alat peraga untuk menunjang pembelajaran biologi. Kemudian, kesulitan guru dalam menyampaikan materi yang hanya mampu menuntut siswa berimajinasi mengenai proses pernapasan pada manusia, di mana kondisi ini mempengaruhi motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran biologi selama di kelas. Di mana pada saat observasi tersebut guru menyebutkan bahwa setiap siswa yang ada di kelas cenderung diam bahkan tidak bersemangat dalam pembelajaran dikarenakan pembelajaran yang hanya disalurkan dengan metode ceramah saja. Untuk solusi yang dapat diberikan yaitu dengan penerapan model pembelajaran discovery learning dengan berbantuan alat peraga, sistem pernapasan sederhana yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar di SMA Negeri 12 Kota Jambi. Dan kenapa juga saya mengambil sistem pernapasan sebagai materi? Karena sistem pernapasan merupakan materi yang cukup sulit untuk dimengerti jika hanya dilakukan dengan metode ceramah, di mana sistem pernapasan itu diperlukan alat peraga sehingga siswa, bahkan setiap siswa yang ada di kelas itu bisa lebih paham dan bisa mengerti apa yang sedang dipelajari. Kemudian untuk identifikasi masalah, saya mendapatkan 3 permasalahan. Yang pertama ada keterbatasan alat peraga, khususnya pada sistem pernapasan. Yang kedua, kesulitan siswa memahami konsep sistem pernapasan. Kemudian yang ketiga, kesulitan guru dalam menyampaikan materi pernapasan. Kenapa kesulitan guru itu menyampaikan materi sistem pernapasan itu? Karena keterbatasan alat peraga tadi, sehingga guru hanya memberikan materi dengan ceramah dan membuat siswa hanya berimajinasi saja, dan mereka tidak dapat menyentuh langsung atau menggambarkan langsung apa itu sistem pernapasan. Untuk batasan masalah, saya membatasi penelitian pada aspek kognitif, yaitu sejauh mana siswa memahami konsep sistem pernapasan dengan menggunakan alat peraga. Kemudian pada penelitian ini, pembelajaran yang dilakukan menggunakan alat peraga sederhana dibuat dari barang bekas seperti sedotan, karet gelang, plastik, balon, selang, styrofoam, kardus, dan juga karton. Kemudian ada pun rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimana pengaruh penerapan model pembelajaran discovery learning dengan alat peraga sistem pernapasan terhadap peningkatan motivasi belajar siswa di SMA Negeri 12 Kota Jambi. Kemudian ada juga tujuan penelitian, di mana berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran discovery learning dengan alat peraga sistem pernapasan terhadap peningkatan motivasi belajar siswa di kelas F di SMA Negeri 12 Kota Jambi. Kemudian ada pun manfaat penelitian, ada manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, manfaat bagi sekolah, dan juga manfaat bagi peneliti. Manfaat bagi siswa yaitu peningkatan motivasi. Penggunaan alat peraga dapat membantu siswa memvisualisasikan proses pernapasan yang kompleks sehingga konsep menjadi lebih mudah dipahami dan juga mudah diingat oleh siswa tersebut. Kemudian ada manfaat bagi guru yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Penelitian ini dapat memberikan referensi bagi guru dalam memilih dan menggunakan alat peraga yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian ada manfaat bagi sekolah. Dengan menerapkan hasil penelitian, sekolah dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Kemudian manfaat bagi peneliti, melalui penelitian ini, peneliti dapat mengembangkan kemampuan penelitian dan analisis data. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Saya akan membahas mengenai kajian teori dan juga penelitian terdahulu. Yang pertama itu saya membahas mengenai apa itu pembelajaran model discovery learning. Model pembelajaran discovery learning adalah memiliki arti sebagai proses pembelajaran yang tidak memberikan keseluruhan, melainkan melibatkan peserta didik untuk mengorganisasikan atau mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk memecahkan berbagai macam masalah.
Discovery learning mempunyai kelebihan yaitu bisa membangkitkan motivasi belajar peserta didik karena keingintahuan peserta didik yang tinggi. Kemudian saya juga memaparkan mengenai alat peraga. Alat peraga itu berfungsi sebagai media visual dan taktik yang dapat memperjelas konsep abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami oleh peserta didik. Dengan kata lain, alat peraga adalah jembatan antara materi pelajaran yang seringkali bersifat abstrak dengan pemahaman konkret siswa. Kemudian saya juga membahas mengenai materi sistem pernapasan pada manusia itu merupakan materi yang bersifat abstrak dan berkaitan dengan mekanisme serta proses yang terjadi dalam tubuh, sehingga sulit bagi siswa untuk memahami materi tersebut. Oleh karena itu, untuk membantu siswa dalam memahami materi sistem pernapasan pada manusia, maka proses pembelajarannya diperlukan bantuan alat peraga. Alat peraga dapat memperjelas, menunjukkan, membuktikan konsep-konsep atau gejala-gejala yang sedang dipelajari. Kemudian saya juga membahas mengenai penelitian terdahulu. Saya mengambil dua. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan Longleni dan Manu pada tahun 2020 yang berjudul pengembangan media audiovisual dan alat peraga dalam meningkatkan pemahaman konsep dan motivasi. Pada penelitian ini yang sama dengan penelitian saya kali ini, yaitu menggunakan media alat peraga untuk meningkatkan konsep motivasi, sedangkan perbedaan dengan penelitian saya yaitu tidak menggunakan perbedaan pada model pembelajarannya. Kemudian penelitian yang kedua, Setiadi 2019, yaitu penerapan model pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar biologi. Persamaan dengan penelitian saya itu dengan penerapan model pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan motivasi siswa, sedangkan perbedaannya yaitu tidak menggunakan alat peraga, yaitu tidak spesifik menggunakan alat peraga. Selanjutnya saya akan membahas metodologi penelitian. Yang akan saya bahas adalah jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Yang pertama, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif, metode eksperimen atau quasi eksperimen, desain pretest, post test, control group design. Untuk tempat dan waktu penelitian itu dilakukan di SMA Negeri 12 Kota Jambi pada semester ganjil 2023-2024. Untuk populasi dan sampelnya sendiri, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa dan siswi di SMA Negeri 12 Kota Jambi. Untuk sampelnya sendiri, pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, di mana pemilihan kelas eksperimen dan kelas kontrol itu dilakukan dengan cara yang ditetapkan, sehingga terpilih kelas 11 IPA 1 sebagai kelas eksperimen yang melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning dengan alat peraga, dan kelas 11 IPA 2 sebagai kelas kontrol yang melaksanakan pembelajaran tanpa menggunakan model pembelajaran yang telah ditetapkan oleh peneliti. Kemudian di sini juga ada variabel penelitian, ada variabel terikat dan juga variabel bebas, di mana variabel terikatnya itu pada penelitian ini adalah motivasi belajar siswa, sedangkan variabel bebasnya adalah penelitian pada penelitian ini adalah model Discovery Learning. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi, yaitu dengan menguji validitas dan juga uji rehabilitas. Yang pertama, uji validitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk menentukan apakah suatu alat ukur, misalnya kuesioner, itu benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Dengan kata lain, uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan akurat dan relevan dengan konsep yang ingin diukur. Kemudian ada uji rehabilitas, yaitu suatu instrumen jika konsisten diberikan pada subjek yang sama dan dilakukan dengan waktu yang berbeda, orang yang berbeda dan tempat yang berbeda, maka akan memberikan hasil yang sama atau relatif yang sama, yang nantinya akan dilakukan pengujian dengan aplikasi SPSS. Mungkin sekian pemaparan dari proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.